Loh, makanya sampean ndak usah ragu dengan NU, nggak usah khawatir lah. Lah Kiai Hasyim kenapa jadi rujukan ulama? Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, puasa 3 tahun dari hulu sungai Brantas sampai hilir baca surat Kahfi. Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama ini 30-an tahun di Makkah, setiap hari membaca Al-Quran, menghafalkan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sosok di balik berdirinya Nahdlatul Ulama, NU. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga. Kudoakan kamu masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama pendiri organisasi Islam yakni Nahdlatul Ulama, NU. Ia adalah sosok yang melekat dengan keberadaan NU hingga saat ini. Mengutip Detik News, selain sebagai pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga adalah seorang pejuang dakwah karena beliau berusaha menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang ia mulai lakukan pada masa penjajahan Belanda, hingga akhir hayatnya. Alasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU adalah karena pada saat itu terdapat gejolak semangat dalam melawan penjajahan kolonial sehingga pada tanggal 31 Januari 1926, didirikanlah NU. Penasaran dengan sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau tokoh ulama besar pendiri NU? Berikut beberapa fakta mengenainya. 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang ahli Al-Quran dan Hadits. Mengutip buku Mewarnai Indonesia, Jejak Perjuangan Pemikiran Tokoh Islam dalam Mengisi Keindonesiaan oleh Yusril Iza Mahendra, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ahli Al-Quran dan Hadits. Dahulu, Al-Quran dan Hadits adalah ilmu pengetahuan yang masih dianggap baru, sehingga pada saat itu beliau menjadi tokoh yang memberikan pembaruan di kalangan ulama tradisionalis. Bahkan, beliau mempunyai kemauan dalam memajukan pemikiran agama ke ranah pendidikan. Dalam sebuah catatan Zamakhsyari Dhofier, lewat pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memperkenalkan bahasa Melayu, bahasa Belanda, matematika, sejarah dan geografi. Hal tersebut pada saat itu sebenarnya dianggap radikal dan menjadi pelajaran-pelajaran yang haram diajarkan, bahkan perihal penggunaan bangku dan papan tulis saja dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Pendiri pesantren Tebu Ireng. Dikutip dari buku Fajar Kebangunan Ulama biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari karya Latiful Khuluq, pesantren Tebu Ireng adalah salah satu pesantren besar yang ada di Indonesia. Keberadaannya merupakan hasil jerih payah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari lewat berdagang dan bercocok tanam kecil-kecilan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu mewakafkan 2 hektar tanah dan 9 hektar kawasan sawah pada sekitar tahun 1947, dekat dengan waktu ia wafat. Pesantren Tebu Ireng ini berlokasi di Kelurahan Cukir, sekitar 8 km dari Jombang. Motivasinya dalam mendirikan pesantren Tebu Ireng ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sebagaimana ia berkata, menyebarkan agama Islam berarti meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jika manusia sudah mendapat kehidupan yang baik, apalagi yang harus ditingkatkan dari mereka? Lagi pula, menjalankan jihad berarti menghadapi kesulitan dan mau berkorban, sebagaimana yang telah dilakukan Rasul kita dalam perjuangannya. 3. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melansir dari halaman Kemenak RI, beberapa karya yang dibuat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari antara lain adalah Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, Risalah Ahli As-Sunnah wa Al-Jamaah fi Bayani Al-Masamah Bi Ahli As-Sunnah wa Al-Jamaah, Tibyan fi Anahi, An Mukotoati Al-Arham wa Al-Ikhwan, Mukodimah Al-Qanun Al-Asasi li Jamiyah Nahdloti Al-Ulama. Risalah fi Ti'aqidi Al-Ahji bi Madzahib Al-Aimah Al-Arba'ah, Risalah Tusamma bi Al-Mawaids, Al-Arba'in Haditsan Nabawiyan Tata Al-Laku bi Mabadi li Jamiyah Nahdlati Al-Ulama,
An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi Al-Mursalin, Ziyadatu Alikat, ala Mandhumati Asy-Syaikh Abdullah Yasin Al-Fashurwani. Tambihat Al-Wajibat Liman Yashnau Al-Maulid Bi Al-Munkarot, Daw Al-Mishbah fi Bayani Ahkam An-Nikah, Mafatih Al-Falah fi Ahadits An-Nikah, Audah Al-Bayan fi Ma Yata'alaku Bi Wadzaifi. Ramadan, Abyanu An-Nidham fi Bayani Ma Yumaru Bihi Awiyanha, Anhumin Anwai Asyam, Ahsan Al-Kalam fi Ma Yata'alaku Bi Syani Biografi K. Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU. Dalam sebuah perjalanan hidup yang penuh dedikasi, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang dikenal sebagai Hadratus Syaikh, berhasil meraih gelar pahlawan nasional. Beliau adalah pendiri dan Rais Akbar Nahdlatul Ulama, NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lahir di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, pada 24 Zulkaidah 1287, Kiai Haji Hasyim merupakan putra ketiga dari Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren Keras Jombang dan Nyai Halimah. Dalam perjalanan ilmiahnya, Kiai Haji Hasyim tinggal di berbagai pesantren di Jawa, menimba ilmu dari ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelah menunaikan ibadah haji, ia menjadi pengajar di Masjidil Haram dengan gelar Syekhul Haram. Selain ibadah dan pengajaran, Kiai Haji Hasyim juga mengukir jejak sebagai penulis. Beberapa karya ilmiahnya, seperti Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Al-Imam Al-Ghazali wa Arauhu Al-Kalamiyah, mencerminkan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu agama. Sebagai bagian dari warisan keilmuan, Hasyim pulang ke tanah air dan mendirikan pesantren Tebu Ireng pada 1899. Langkah ini tidak hanya menciptakan cikal bakal pesantren yang terus berkembang, tetapi juga membantu membentuk pondasi Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan keagamaan yang memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan kemajuan. Mendirikan NU. Kisah kehidupan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, selain menjadi sosok ulama besar yang mahir dalam berbagai bidang ilmu, juga mencatat perjalanan luar biasa sebagai pejuang yang gigih membela agama dan bangsa. Perjalanan ini mencapai puncaknya ketika beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, NU, pada 1926. Sebuah organisasi yang tidak hanya menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga melibatkan diri dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kiai Haji Hasyim tidak hanya memimpin NU, tetapi juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, NIP, lembaga pertama Republik Indonesia. Semua langkah ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip syariat Islam, menjadi landasan kuat bagi perjuangannya. NU, yang awalnya didirikan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kini telah berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan jutaan anggota dan ratusan ribu pengurus di seluruh Indonesia, NU menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam peta keberagaman agama di negeri ini. Namun, perjuangan Kiai Haji Hasyim tidak hanya dalam ranah organisasi. Pada 1948, beliau mengeluarkan fatwa jihad sebagai respons terhadap agresi militer Belanda. Fatwa ini bukan hanya sebuah seruan semangat, tetapi juga menjadi bagian dari semangat merdeka yang membara di kalangan pejuang kemerdekaan. Berbicara tentang terbentuknya NU, tidak hanya karena inovasi, melainkan karena kondisi genting pada waktu itu. Di Timur Tengah, ancaman terhadap kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern. Di Arab Saudi, manhaj salaf yang menutup pintu bagi paham sufi semakin menguat. Momentum ini mendesak beberapa ulama masyhur di Arab Saudi untuk mendukung pendirian organisasi yang dapat menjaga kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Sebelum berdirinya NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat restu dari ulama di Arab Saudi, seperti Habib Hasyim di Pekalongan dan Syekhona Khalil di Bangkalan. Dengan wasiat dari Syekhona Khalil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan dukungan untuk mewujudkan niatnya. Kemudian pada 1924, sebuah tongkat dikirimkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh Syekhona Khalil, yang diwakili Kiai Haji As'ad. Tongkat ini diantar dengan penuh kesucian dan disertai dengan hafalan surat Taha ayat 17-23. Momen ini menjadi titik awal bagi perjalanan NU yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya menciptakan organisasi besar seperti NU, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat dan dedikasinya, beliau tidak hanya meresapi ilmu agama, tetapi juga mewariskannya kepada generasi penerus, menciptakan jejak yang abadi dalam sejarah bangsa. Silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama, NU, menorehkan jejak nasab yang menghubungkannya dengan tokoh-tokoh bersejarah. Dari garis keturunan ayahnya, beliau memiliki silsilah nasab yang melibatkan Maulana Ishaq hingga Imam Jatar Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, menandakan akar keturunan yang dalam dunia keilmuan Islam. Dari jalur ayah, nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung hingga Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Jejak ini menunjukkan bahwa kecintaan dan dedikasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap ilmu agama tak lepas dari warisan keilmuan yang berakar dalam sejarah keislaman. Dari jalur ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Majapahit, khususnya Raja Brawijaya VI, Lembu Peteng. Raja Brawijaya VI yang berputra Karbet atau dikenal sebagai Jaka Tingkir, menjadi pemimpin Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah, Jaka Tingkir kemudian mencatatkan namanya sebagai Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya, menandai awal pemerintahannya pada tahun 1568 Masehi. Keterkaitan nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kerajaan Majapahit memberikan dimensi sejarah yang menarik. Sebuah perjalanan keturunan dari kerajaan besar hingga menemukan jalannya dalam memimpin NU dan menjadi pahlawan nasional. Jejak nasab ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari membawa warisan keluarga yang kaya akan nilai-nilai sejarah dan keagamaan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau berhasil menyatukan jejak nasab dari dua jalur yang berbeda, menunjukkan keberagaman dan kedalaman akar budaya dan keagamaan yang membentuk kepribadian dan pemikirannya. Sebagai seorang ulama, pendiri NU, dan pahlawan nasional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kontribusi besar dalam merajut kembali keutuhan dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Dengan menghormati dan mewarisi jejak nasabnya, beliau menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan keislaman dan kebangsaan yang terus hidup dan berkembang hingga saat ini. Warisan KH Hasyim Asy'ari. Pada 25 Juli 1947 atau 7 Ramadan 1366 Hijriah, Indonesia meratapi kehilangan seorang ulama besar, pemimpin agung, dan ilmuwan ulung, Kiai Hasyim Asy'ari. Saat itu, suasana sedih menyelimuti pondok pesantren Tebu Ireng, Diwek, Jombang, tempat Kiai Haji Hasyim menghembuskan napas terakhirnya. Peristiwa itu terjadi ketika Kiai Haji Hasyim menerima utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo, yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer pada 21 Juli 1947. Kabar pahit bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spoor membuat Kiai Haji Hasyim terkejut hingga jatuh pingsan. Meskipun dokter segera dipanggil, nyawa Kiai Hasyim tak dapat diselamatkan lagi. Indonesia kehilangan sosok ulama yang tidak hanya berperan dalam bidang agama, tetapi juga ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Jenazahnya pun dikebumikan di kompleks pondok pesantren Tebu Ireng, menciptakan makam yang selalu dikunjungi dan dihormati oleh generasi penerus. Selain warisan berupa kepemimpinan dan peran kemerdekaan, ilmu Kiai Haji Hasyim terus hidup melalui karya-karya ilmiahnya. Beberapa karya populer seperti Al-Imam Al-Ghazali wa Arauhu Al-Kalamiyah dan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah terus menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi. Tidak hanya meninggalkan karya ilmiah, Kiai Haji Hasyim juga melahirkan ulama dan pemimpin bangsa yang memiliki kontribusi besar. Di antara mereka adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, yang menjadi Menteri Agama RI pertama, dan cucunya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kemudian menjadi Presiden RI keempat. Figur seperti Kiai Haji Sahal Mahfudz, mantan Ketua PBNU, dan Kiai Haji Mustafa Bisri, mantan Rais Am PBNU, juga merupakan bukti bahwa warisan Kiai Hasyim terus berkembang melalui para pengikutnya. Dengan perpisahan ini, Indonesia merenung atas kepergian seorang tokoh yang tidak hanya berjasa dalam dunia keislaman, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah perjuangan dan ilmu pengetahuan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebagai pahlawan agama dan bangsa, akan terus dikenang sebagai inspirasi bagi generasi masa kini dan yang akan datang. Z1. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan